ketika orang membicarakan dulu umat Islam, tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dan banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah dalam artian orang, dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi, jadi masalah. Karena malah jadi gubernur Indonesia. Ada ikut kepleset juga. Ya, Ustadz Badian tanggung jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Badian Nasir, bapak-bapak dan teman-teman narasumber yang saya hormati. Pertanyaan yang dimunculkan tadi itu menarik. Apa masalah utama di Indonesia hari ini? Dan tambahannya sebenarnya konteksnya. Apa sejarah perjalanannya? Yang menarik, tadi saudara sahabat Fadlizon sudah menjelaskan, juga Cak Imin menjelaskan tentang sejarah, ada peran di situ. Yang menarik, dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih, para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas, minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam, mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Saya contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara kualifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh Syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan, selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, bapak diplomasi Indonesia. Ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah. Yang kemudian nih, kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada enggak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya, ini adalah tokoh Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, barangkali orang keder gitu. Itu ditulis tahun 45, resolusi jihad ya, betul ya? Resolusi jihad. Apa yang kemudian, yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi, idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, Itu untuk semua. Juga, ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan itu baca sejarahnya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial, 73 tahun kemudian,
Yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Ya. Minimal timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di Jawa dan di pulau lain. Ya. Ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketika orang membicarakan dulu umat Islam, tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dan banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah dalam artian orang, dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi, jadi masalah. Nah, di sini menurut saya, fokus kita adalah kembali ke titik azimatnya, yaitu ketika Republik didirikan, semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Nah, lalu ada gangguan nih dikit, yang tadi dikata, kalau pembangunan itu ada 3, bangun politik, bangun ekonomi, dan bangun hukum. Yang satu adalah bangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. 2 kita sudah ada, ekonomi udah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses-proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih, Pak Anies. Luar biasa.